Setiap mengunjungi Danau Sentarum, yang ada di benak para pengunjung adalah menikmati keindahan alamnya yang khas. Karena Danau Sentarum merupakan kawasan konservasi berbentuk floodplain dan danau pasang surut terluas di Asia Tenggara. Namun, di balik keindahan alamnya, masih banyak hal yang bisa digali untuk melengkapi lokasi destinasi Anda. Seperti perjalanan saya kali ini, bukan hanya sekedar menikmati panorama alamnya saja, tapi juga melihat sisi-sisi lain yang belum tergali selama ini. Dari sisi antropologis misalnya, mata pencaharian utama masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Baik itu nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Ini Sentarum. Kali ini saya akan mengeksplor keindahan alam dan tradisi serta kebudayaan masyarakatnya yang unik. Ada banyak suara burung. Sayangnya nggak kelihatan sama mata telanjang lihatnya, harus pakai kamera. Perjalanan kali ini luar biasa unik dan seru. Daratan yang datar itu cocok buat bikin tenda, kemah. Dari dermaga Lanjak menembus danau besar sekitar 40 menit menggunakan perahu motor 15 PK. Saya pun disambut senyum ramah seluruh warga danau. Tidak ada kekhawatiran di raut wajah warga. Meski tinggal di kawasan yang ditetapkan oleh negara sebagai kawasan lindung, mereka benar-benar menyadari arti pentingnya menjaga kelestarian. Pemirsa, kita sudah sampai di penginapan, ini daerah Semangit namanya. Tiang-tiang rumah penduduk terlihat tinggi dari biasanya kan, padahal ini karena air sedang surut saja. Kalau air sedang pasang, rumah-rumah di sini seperti mengapung di atas air. Seru ya? Ada kutu, ada ujung-ujung. Cukup ya? Ya, nah lah. Yang juga menarik perhatian saya saat tiba di kawasan konservasi ini, anak-anak yang sedang bermain dengan asiknya. Raut wajah ceria mereka, anak-anak warga kampung Semangit ini, menggambarkan betapa besarnya potensi destinasi. Meski sayang, masih belum dikelola secara maksimal. Belum lagi, akses menuju kawasan objek wisata Sentarum ini masih sangat tergantung dengan transportasi air. Mobilitas warga harus menggunakan sampan dayung maupun sampan motor sederhana. Penggunaan jalur darat merupakan impian yang kelak dapat segera diwujudkan oleh pengambil kebijakan dari tingkat kabupaten hingga provinsi, bahkan tingkat nasional. Sebuah potensi destinasi yang belum tergali. Inilah objek wisata Sentarum. Bila menelusurinya, seperti tiada ujungnya. Semakin ditelusuri, maka semakin banyak yang belum tergali.
Air biasa ya, air sungai ya? Bisa kita lihat di belakang saya ini, di banyak pohon. Ini namanya masyarakat di sini menyebutnya tabung. Jadi dia kayak daun kering yang diikat bersama air di dalam plastik. Nah, air itu fungsinya untuk menandai supaya tabung tidak terbawa arus ketika air sedang pasang. Nah, ini posisinya seperti di atas pohon, padahal kalau saat air danau sedang tinggi, dia berada di atas permukaan air. Nah, fungsinya ini untuk memancing ikan-ikan agar berkumpul di bawah tabung ini. Nah, lalu masyarakat sekitar tinggal mengangkat ikannya dengan alat tradisional biasa seperti serokan untuk ikan. Jadi ikannya tidak perlu dipancing lagi karena sudah berkumpul di bawah tabung ini. Nah, tabung ini juga tidak hanya dari daun kering saja. Tadi juga di sana kita lihat ada yang dari bambu sama daun kering juga sih. Jadi ada banyak sekali di setiap pohon, hampir di setiap pohon ada tabungnya. Sungguh indah pesona di balik panorama alam, danau, dan hutan hijaunya Sentarung. Saya terus menelusuri. Kali ini saya mendapatkan cerita yang ternyata rahasia warga tetap bertahan di kawasan meski sempat ada wacana relokasi. Namun, sebagian besar warga menolak dengan berbagai pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Warga memegang teguh aturan kelestarian alam agar dapat terus berkelanjutan tinggal di sebuah kawasan lindung ini. Jermal, berbagai ukuran ini ada yang dimiliki secara individu, ada juga yang secara berkelompok. Pada saat musim pasang, penduduk mendapatkan sedikit ikan. Namun, saat air mulai berangsur kering, nelayan akan membawa banyak ikan air tawar berbagai jenis. Apa, Bang? Ikan rita. Ikan rita? Iya. Ini buat apa? Untuk apa, Pak? Ikan rita? Untuk pakan toman. Oh, ini ikan rita untuk pakan toman. Iya. Tomannya untuk kita makan? Iya, boleh lah kita makan. Mau besar kita makan. Iya. Ini ada sumitnya apa ini lele, Pak? Pati. Ikan pati namanya. Ini Pati ikan atau patin? Pati. Oh, pati. Lain lagi dengan patin? Lain. Kalau patinnya seperti wayang. Oke, ini dia kumisnya panjang. Ini khas ini juga ikan lais. Biasanya disalai atau dikeringkan. Udah mati kan? Lokasi pemasangan jermal bebas di semua kawasan danau. Namun harus tetap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, di mana wilayah yang sudah ditentukan garis batasnya. Merupakan sebuah pemandangan langka ketika melintas. Warga sedang memasang jermal berukuran besar dan berkelompok sebanyak 3 kelompok. Satu kelompok berjumlah 10 orang. Itu artinya ada 30 orang yang memasang jermal berukuran lebar 12 panjang 60 meter. Waktu pemasangan memang pada pagi hari, namun hasilnya akan diangkat pada malam harinya sesuai kesepakatan bersama. Ini juga mempertimbangkan ikan akan lebih mudah terperangkap pada malam hari. Angkat jermal antara 1 hingga 2 jam sekali, tergantung dengan banyak dan sedikitnya ikan yang masuk perangkap. Lokasi pemasangan jermal besar di hilir atau persimpangan. Disinilah tempat-tempat ikan banyak berkumpul. Sekali angkat bisa mencapai 1 hingga 2 ton ikan. Namun saat saya menyaksikan langsung, air masih pasang, sehingga sekali angkat hanya ratusan kilogram. Beragam jenis ikan air tawar. Banyak daun. Ikan ini didistribusikan untuk konsumsi lokal warga setempat
Ada juga yang dijual ke Putus Hibau, berbentuk ikan segar maupun hasil olahan. Ini kan saya coba masyarakat yang punya lah, masyarakat semua yang punya. Setelah itu kan sudah kita jual ikan kan, hasilnya kita bagi semua ke teman-teman ini, baru kita bagi juga jormal tuh. Hanya di sini aja untuk penting pertahankan ikan biar nggak lepas ke danau. Kenapa kalau ini tidak dibuang pun kita mau simpan di situ buat apa juga? Itu ah. Dapat. Slice. Tahan gitu lah. Perubahan muka air telah menciptakan suatu keseimbangan ekosistem unik tersendiri di Danau Sentarum. Hingga saat ini, Danau Sentarum merupakan kawasan penghasil ikan penting di Kalimantan Barat. Pada musim banjir naik, jenis-jenis ikan konsumsi umumnya adalah ikan berdaging putih. Sebaliknya, ikan hitam sejenis ikan lele, betok, dan gabus yang tinggal di daratan banjir banyak dijumpai ketika musim banjir surut. Nelayan Danau Sentarum memanfaatkan jenis-jenis ikan konsumsi seperti toman, jelawat, patin, lais sebagai sumber mata pencarian. Oh ya, jadi ikan terbagi-bagi Pak ya. Ini tadi ikan apa namanya? Saya lupa lagi. Ikan belantang. Tidak mesti berapa bulan gitu ya Pak ya? Enggak. Terus itu ada. Saya lihat pekawan pencana anu. Lebih dari 290 jenis ikan air tawar berada dalam ekosistem hamparan banjir ini yang terbagi dalam 120 jenis dan 40 family. Beragam jenis ikan air tawar ada yang dijual dengan kondisi segar, juga ada yang diolah menjadi ikan asin serta salai atau ikan yang diasapkan. Minta ya Jamila, tolong kakak. Matang. Bayar rata matangnya. Oh, dia harus ditutup gini ya Bu. Tutup supaya ya agak panas, cepat kering. Di bawahnya diasap pakai bara, di atasnya ditutup biar cepat matang. Biasa berapa lama nih Bu? 2 hari. Oh, 2 hari proses pemanggangan, ya, pengasapan. Pengasapan. Ikan salai. Lumayan besar ya ini ya, yang di salai ya Bu? Ya, karena harganya agak lumayan. Oke, berapa biasanya Bu sekilonya? 100 100.000 1 kilo yang salai. salai. Biasanya ikan salai ini dimasak apa sih Bu? Ya. Pakai apa? Pakai di santan atau? Terserah kita yang mau bikin. Favoritnya biasa? Kalau biasa di sambal, masuk santan boleh. Ini harus dibolak-balik kah Bu? Dibolak-balik. Kalau nak bolak-balik nak bisa masak. Kalau udah hitam kayak gini ya? Nah, kalau dia hitam dia tuh dibalik. Kan ini kan belum hitam tuh. Mah. Ibu, nanti saya juga mau belanja ikan salainya ya Bu ya, sama Ibu ya. Iya. Kalau gitu, terima kasih nih Bu udah ngasih tahu saya informasi untuk salainya sama ikan asinnya. Sekarang saya mau bungkus dulu ikan salai Ibu. Pilih sendiri, ini kan belum ibu pisahkan kan? Karena ibu sibuk banget. Belum, karena salai itu agak ringan. Sekilo sekali. Oke. Lagi? Oke Bu, udah pas. Dah, pas. Oke. Nah ini dia salah satu oleh-oleh yang saya dapat dari sini. Sebenarnya masih banyak oleh-oleh lain seperti kerupuk, ada juga ikan asin laisnya. Nah kali ini saya kepingin sekali nyoba yang salai.
Dan bagi yang penasaran harus datang ke sini ya, dan jangan lupa siapin kantongnya buat oleh-oleh karena oleh-olehnya sangat menggiurkan di sini. Apa tadi? Habis ngasih makan ikan. Ya, ikut. Pak, ini kita bisa makan ikan boleh? Saya ikut kasih makan ikan ya. Asik. Dibuka boleh, Pak? Oh, iya. Kalau ini Bu, setiap hari kita ambil ikan Ini untuk pakan. kilo ada? Ada kalau udah pakai tahunnya. Kalau 5 tahun Ada kali sekilo ya nih, Pak? belum. Oh, belum. Kita 7. 3 ekor 1 kilo. Nah, ikan tomatnya biasa kalau dipanen dijual kemana, Pak? Biasanya ada orang yang nampung di sini. Orang datang. Orang datang nampung bawa ke Sintang. Berapa per kilo biasanya, Pak? 30. 30.000 sekilo. Berarti kalau 1 ekor kira-kira 5 kilo, Ya, lumayan. lumayan lah harganya. Iya. Semua masih tradisional. Tak heran bila warga cukup menggunakan alat tajam seadanya untuk mengolah ikan menjadi ikan asin. Alat pengering ikannya juga masih sangat tergantung dengan panas sinar matahari langsung. Seluas mata memandang, hamparan ikan olahan ikan asin di tengah perkampungan di atas air ini menjadi pemandangan khas bagi setiap yang mengunjungi kawasan Sentarung. Telah memenuhi permintaan untuk Kota Putu Sibau, bahkan ke sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat. Nah, bahan baku ikan asin jenis toman terbesar berasal dari kawasan Danau Sentarung ini. Tapi itu tadi bumbunya ditaruh 3 hari ya, Pak ya. Nah, biasanya tiap hari dapat berapa kilo rata-rata, Pak? Kalau biasa enggak tentu. Kalau biasa kalau 3 hari itu ratusan kilo lah biasa. Dalam 3 hari? Dalam 3 hari bisa ratusan kilo. Itu ikan apa aja? Campur-campur semua? Campur-campur semua. Oh, itu per hari ya berarti ya? Berarti tiap hari itu ada bumbu yang diangkat, Pak? Ada. Oh, bisa ratusan kilo. Terus ikan-ikannya dibikin ikan asin sama apa lagi, Bu? salai, biasa kalau ikan lais bikin salai biasa. Nah, terus udah selesai disalai itu kan banyak tuh, penjualannya kemana aja, Pak? Ke toko. Toko sini. Di mana? Di Lanjak? Di Putu Di Sibau? sini Di sini ada Oh, di sini penampung. ada. Oh, gitu. Biasa berapa per kilo kalau ikan asin yang kayak gini udah kering? Kalau biasa kalau ikan lais biasa sih ratusan ribu kilo. Ikan lais? Kalau udah dijadikan ikan salai. Paling lah 15.000 kalau jadi kering. Ikan asinnya, Pak ya. Oh. Ikan asin keringnya biasa berapa lama ya, Pak? 2 hari lah. 2 hari kalau matahari bagus ya. Ini apa nih, Pak? Ini banyak banget saya lihat nih. Karena ikan umpan kata kami di sini. Ikan umpan. Terus Ibu tadi dari tadi saya lihat itu kok dilempar ke situ buat apa ya, Bu? Itu yang ada tuh untuk bikin kerupuk kering. Kerupuk kering. Kayak botol. Anak kelabau. Kepalanya dibuang, Kalau dibuang itu diramas lagi. tinggalkan dagingnya di situ untuk kerupuknya, Bu. Oh. Dibersihkan lagi. Jadi yang besar-besar baru buat ikan asin. Ikan asin. Ini ya. Ini nih. Gitu lah. Kelawan na. Gabel ikan na. Saat musim ikan, nelayan bisa menjemur ikan hingga 500 kg. Namun, saat ikan sedang sedikit, untuk mendapatkannya 100 kg saja susah. Nah, proses pengolahan ikan segar menjadi ikan asin ini dilakukan secara bergotong royong. Inilah
merupakan pemandangan unik yang tidak dapat ditemukan di wilayah hiruk-pikuk kendaraan di perkotaan. Danau Sentarum tak hanya indah dilihat dari atas saja. Kita juga dapat berkeliling, menyusuri sungai-sungai di sekitar danau, atau berperahu ke tengah danau yang luas. Air danau sangat tenang, memantulkan awan, perbukitan, pepohonan, dan semua benda di atasnya. Hal ini membuat kita seakan berperahu di tengah hamparan kaca raksasa. Sentarum adalah danau pasang surut. Sekarang kondisinya sedang surut sehingga muncullah pulau-pulau kecil di tengah danau yang bisa kita kunjungi untuk sekedar bersantai, menikmati pemandangan ataupun memancing. Akan tetapi ketika musim penghujan datang, permukaan danau akan naik drastis dan membanjiri semua kawasan. Kenaikan permukaan air sampai sekitar 10 hingga 15 meter. Sehingga menenggelamkan semua pulau-pulau dan daratan-daratan yang ada di sana. Menyisakan ujung dahan pepohonan dan beberapa bukit termasuk Bukit Teganan. Mengamati hamparan hutan tropis yang masih asri dan perawan. Ditambah atraksi binatang-binatang seperti burung dan fauna lainnya. Sungguh memanjakan setiap pengunjung yang datang ke lokasi ini. Danau Sentarum bukan hanya sekedar taman nasional, tetapi juga merupakan benteng yang menjaga keanekaragaman flora dan fauna asli Indonesia dan tempat menarik yang wajib dikunjungi.